Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asifatul Istiqomah dengan NIM 2306001900001, mahasiswa Tadris IPA semester 5 kelas B Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP saya, baik itu sebelum direvisi ataupun sesudah direvisi. Nah, guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Ibu Muslimah Susilayati MPD. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Nah, bisa dilihat di sini untuk RPP saya yaitu KD dan indikator pencapaian kompetensinya KD 3.1, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku, dan KD 4.1, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menjelaskan proses keterampilan penyelidikan IPA dan menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai menggunakan satuan baku dan tidak baku. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi keterampilan proses belajar IPA dan menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan baku melalui percobaan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda di sekitarnya dengan benar dan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kerjasama, dan kejujuran. Adapun materi pembelajarannya yaitu objek IPA dan pengamatannya. Nah, untuk model pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan model discovery learning, dan metode pembelajarannya yaitu menggunakan observasi dan diskusi. Nah, untuk deskripsinya yaitu secara keseluruhan dapat mengidentifikasi keterampilan proses belajar IPA dan dapat menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan alat ukur yang sesuai. Nah, adapun alat, bahan, dan medianya yang digunakan yaitu menggunakan benda atau gambar alat ukur, lingkungan sekitar, dan alat-alat yang digunakan dalam proses pengamatan atau pengukuran. Nah, untuk langkah pembelajaran atau sintaknya yaitu yang pertama pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini guru akan memberikan salam, memimpin doa, mengecek kehadiran siswa, dan menyampaikan skenario pembelajaran. Kemudian motivasi, di mana pada langkah ini guru akan memberikan stimulus dengan memberikan penjelasan mengenai keterampilan dalam proses penyelidikan IPA. Nah, untuk selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini terdapat langkah yaitu merumuskan pertanyaan, di mana guru ini akan memberikan pertanyaan kepada peserta didik berupa mengapa dalam pengukuran besaran pokok dan besaran turunan harus menggunakan alat yang sesuai dan harus menggunakan standar baku, dan mengapa masing-masing individu memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian merencanakan, di mana pada langkah ini guru akan merencanakan peserta didik untuk melakukan percobaan pengukuran pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda di sekitarnya. Selanjutnya, peserta didik akan melakukan pengukuran pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda di sekitarnya. Dan peserta didik mengamati hasil pengukuran yang telah dilakukannya. Dan selanjutnya yaitu membimbing untuk mengumpulkan dan menganalisis data, di mana pada langkah ini guru akan membimbing peserta didik untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari hasil pengamatan atau pengukuran yang telah dilakukan oleh peserta didik. Kemudian peserta didik mengumpulkan data dan menganalisis hasil pengukurannya. Dan selanjutnya, peserta didik melakukan pengumpulan data secara akurat dalam bentuk laporan. Nah, selanjutnya yaitu menarik kesimpulan, di mana pada langkah ini guru akan mengevaluasi hasil pengukuran dan pengamatan peserta didik. Peserta didik memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, dan untuk selanjutnya yaitu aplikasi dan tindak lanjut, di mana pada langkah ini guru akan memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang telah dilaksanakannya, dan peserta didik akan mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Nah, langkah selanjutnya yaitu penutup, di mana pada penutup ini guru akan memfasilitasi peserta didik untuk mereview dan berdiskusi agar lebih menambah pengetahuan dari peserta didik.
Dan guru memberi tugas kepada peserta didik untuk menelaah data yang telah diperoleh dari kegiatan pengukuran dan pengamatan yang telah dilakukannya, dan guru menutup pembelajaran dengan doa bersama dan memberi salam. Nah, selanjutnya untuk RPP saya yang sudah direvisi, kurang lebih sama dengan sebelumnya. Di sini untuk tujuan pembelajarannya pun juga masih sama. Melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi keterampilan proses belajar IPA dan menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan baku melalui percobaan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda di sekitarnya dengan benar, dan mengembangkan nilai karakter, berpikir kritis, kerjasama, dan kejujuran. Nah, untuk model pembelajarannya pun masih sama, discovery learning. Nah, kenapa saya memilih model discovery learning, yaitu agar siswa berperan lebih aktif pada saat pembelajaran berlangsung dan dapat melatih kemampuan siswa untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada, khususnya pada materi objek IPA dan pengamatannya. Nah, untuk metode pembelajarannya sendiri, saya ubah menjadi metode eksperimen dan diskusi, yang mana sebelumnya itu menggunakan metode observasi. Nah, kenapa saya memilih menggunakan metode eksperimen, yaitu agar siswa dapat belajar secara aktif dan mandiri. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat bereksperimen dan melakukan percobaan secara langsung untuk melakukan proses pengamatan dan pengukuran. Nah, untuk deskripsinya pun masih sama. Alat dan bahannya pun masih sama, yaitu benda atau gambar alat ukur, lingkungan sekitar, dan alat-alat yang digunakan dalam pengamatan. Nah, untuk sintaksnya juga kurang lebih masih sama, tetapi pada langkah ini menarik kesimpulan, di mana pada langkah ini peserta didik memberi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan aplikasi tidak lanjut, di mana guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang telah dilaksanakan. Peserta didik mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Peserta didik dan guru menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran, dan guru mengevaluasi hasil pengukuran dan pengamatan peserta didik. Nah, untuk penutupnya pun masih sama. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.